Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Al-Farizi dengan NIM 2523021 dengan jurusan Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Di video kali ini saya akan membahas bagaimana sih cara membuat handout dan LKPD. Simak videonya. LKPD dan handout adalah hal-hal yang umum terdengar di kurikulum Merdeka. Lalu, bagaimana sih cara kita merancang sebuah LKPD dan handout? Nah, mari kita bahas satu-satu. Pertama kita bahas mengenai handout dulu. Handout itu adalah ringkasan materi atau berupa poin-poin materi yang dibagikan oleh guru kepada siswa pada saat proses pembelajaran. Yang mana itu biasanya berupa poin-poin materi agar siswa itu lebih mudah memahami materi yang diajarkan oleh guru di kelas. Lalu tujuannya untuk apa sih? Nah, tujuannya itu adalah agar siswa lebih mudah memahami dan mengerti serta fokus pada inti materi yang diajarkan oleh guru di kelas. Nah, lalu bagaimana sih langkah-langkah cara kita merancang atau membuat sebuah handout ini? Pertama, kita menentukan dulu topiknya. Apakah kita akan mengajarkan mengenai biologi, informatika, dan lain sebagainya. Nah, setelah kita merancang menentukan topiknya, kita akan membuat ringkasan-ringkasan materi dalam bentuk poin-poin materi, sehingga kita akan mudah merancangnya karena sudah terbentuk dalam poin-poin materi. Lalu, setelah kita menentukan membuat ringkasan, kita akan bisa menambahkan, selanjutnya kita menambahkan gambar atau tabel, atau kita menambahkan perpaduan antara gambar, tabel, dan teks supaya dapat meningkatkan minat membaca siswa kita. Selanjutnya yang terakhir adalah menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan simpel, sehingga siswa tidak bingung saat membaca materi yang telah kita buat. Nah, setelah langkah-langkah itu terpenuhi, kita baru dapat membuat sebuah media. Nah, lalu bagaimana sih strukturnya? Yaitu di bagian cover di handout ini biasanya ada tempat di mana siswa membuat identitas siswa. Kemudian di halaman selanjutnya itu kita cantumkan adalah tujuan pembelajaran kita. Apa yang akan kita ajarkan? Nah, di sana kita cantumkan tujuan pembelajarannya. Nah, di halaman selanjutnya baru kita menambahkan sebuah materi, yang mana dalam materi ini ada perpaduan antara gambar, warna, dan teks, yang mana menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh siswa. Nah, cukup segitu saja. Selanjutnya kita masuk kepada LKPD. Nah, LKPD itu apa? Itu adalah lembar kerja peserta didik, yang mana itu biasanya dari namanya saja kita tahu itu adalah berisi isi mengenai soal atau tugas, yang mana tujuannya agar siswa ini tidak hanya belajar teori, siswa dapat belajar secara belajar kemudian praktek. Nah, itulah tujuan dari LKPD. Nah, lalu bagaimana sih langkah-langkah kita membuat LKPD ini? Pertama, kita harus menentukan tujuan pembelajaran kita dari handout yang telah kita buat. Nah, baru kita dapat merancang sebuah tugas-tugas atau soal-soal yang dapat kita cantumkan di LKPD tersebut. Dan kemudian kita bisa menambahkan ruang agar siswa kita dapat menuliskan jawabannya, menambahkan ruang jawaban. Kemudian kita bisa menambahkan gambar sehingga LKPD ini terlihat menarik, apalagi untuk anak-anak di fase A, fase B, fase C, dan fase C. Nah, contoh apa sih struktur dari LKPD ini? Pertama, sama seperti tadi, itu covernya berisikan di mana siswa dapat mengisi identitasnya. Kedua, kita masuk pada materi, pada tugas. Nah, adapun bentuk-bentuk penugasan yang bisa diberikan guru kepada siswa. Pertama, ada nama tes tertulis, yaitu soal diberikan secara tertulis, kemudian siswa menjawabnya. Selanjutnya ada namanya project, yaitu siswa melakukan perancangan, pelaksanaan, dan pelaporan, yang mana itu harus diselesaikan dalam periode atau waktu tertentu. Kemudian
ada namanya observasi, yaitu siswa melakukan pengamatan, bisa secara berkelanjutan maupun dalam jangka waktu sehari. Nah, itu tuh contoh-contoh tugas yang bisa diberikan oleh guru pada siswa. Nah, di dalam LKPD ini tugas-tugas yang bisa diberikan dalam bentuk gambar, atau bisa kita menyuruh siswa menggambar apa saja hal-hal yang ada di lingkungannya, itu contohnya observasi. Nah, itu saja. Nah, setelah ini saya akan menampilkan contoh LKPD dan handout yang telah saya buat. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf atas kata-kata saya yang kurang dipahami. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.